Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Estionirum dengan NIM 121210036 dari Plak D kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik volume molar parsial. Volume molar parsial memiliki tujuan menentukan volume molar parsial dari komponen penyusun larutan.
gas dalam larutan biasanya dinyatakan sebagai molalitas daripada sebagai fraksi mol. Molalitas suatu zat larut adalah jumlah mol tiap kilogram zat pelarut. Hal ini memiliki sifat molal parsial untuk menentukan volume molal parsial dan sifat molal parsial yang paling mudah digambarkan adalah volume molal parsial komponen dalam sampel terhadap volume total. Volume molar parsial suatu larutan didefinisikan sebagai penambahan volume yang terjadi bila 1 mol komponen satu ditambahkan pada larutan. Volume molar parsial dari komponen-komponen dalam larutan merupakan salah satu sifat termodinamik molar parsial utama yang dapat ditentukan dengan bantuan metode grafik. Termodinamika molar parsial memiliki 3 sifat utama, yaitu volume molar parsial dari komponen-komponen dalam larutan, entalpi molar parsial atau disebut juga sebagai panah diferensial larutan, dan energi bebas molar parsial atau disebut juga potensial kimia. Untuk menentukan volume molal parsial dari suatu zat dilakukan dengan cara menimbang larutan sampel dengan berbagai konsentrasi dengan menggunakan piknometer yang sebelumnya sudah diketahui beratnya. Pada percobaan ini, larutan yang digunakan yaitu larutan natrium klorida dan aqueous. Alasan penggunaan natrium klorida dikarenakan natrium klorida merupakan larutan elektrolit kuat yang akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl- di dalam air dan mampu menyerap air tanpa adanya penambahan volume suatu larutan, sehingga disebut dengan volume molal parsial semu. Sebelum dimulai kegiatan percobaan, diawali dengan menimbang berat piknometer kosong dan berat piknometer yang berisi aqueous. Tujuan mengukur berat piknometer di sini karena hasil berat piknometer kosong dan berat piknometer berisi aqueous akan digunakan dalam proses penghitungan volume piknometer nantinya, di mana berat piknometer kosong diasumsikan sebagai Wb dan berat piknometer berisi aqueous diasumsikan sebagai Wo. Saat hendak mengukur berat piknometer berisi aqueous, maka tutup piknometer dibuka terlebih dahulu. Setelah itu aqueous dituangkan ke dalam piknometer hingga penuh, kalau perlu hingga aqueous meluber keluar. Hal ini bertujuan agar piknometer nantinya ditimbang, maka dipastikan piknometer telah penuh berisi aqueous, tidak ada ruang yang tersisa. Selain itu juga diusahakan agar saat pengisian larutan atau penutupan piknometer tidak terdapat gelembung udara di dalam piknometer. Hal ini dapat mempengaruhi penghitungan berat piknometer nantinya. Saat kondisi seperti itu, barulah tutup piknometer ditutupkan kembali. Setelah ditutup, tabung bagian luar piknometer dibersihkan menggunakan tisu atau serbet agar kering dan tidak mempengaruhi dalam proses penimbangan. Proses penimbangan piknometer yang berisi larutan dimulai dari konsentrasi larutan NaOH tinggi ke konsentrasi terendah, sehingga saat selesai ditimbang, piknometer perlu dicuci terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Hal ini dilakukan karena piknometer yang digunakan hanya 1 buah, jadi menghindari terjadinya kesalahan yang besar pada percobaan. Mencuci piknometer sebelum digunakan untuk menimbang larutan berikutnya bertujuan agar nantinya berat yang ditimbang untuk yang konsentrasi kecil tidak dipengaruhi oleh yang konsentrasinya besar. Hal ini dikarenakan konsentrasi yang besar dapat mempengaruhi konsentrasi yang kecil, di mana dimungkinkan akan menambah berat agak besar walaupun tidak sama. Sebaliknya, konsentrasi kecil tidak akan mempengaruhi berat konsentrasi yang besar. Berdasarkan hasil percobaan, terlihat bahwa perbedaan konsentrasi akan menyebabkan perbedaan berat piknometer yang diukur. Semakin tinggi konsentrasi larutan natrium klorida, maka semakin tinggi pula berat larutan tersebut. Eh, Penentuan volume molar parsial dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
aplikasi, yaitu kajian pengaruh volume molar parsial terhadap titik didih gliserol dan etilen glikol dalam air, di mana pengaruh volume molar parsial ditentukan dengan pengukuran titik didih campuran beberapa variasi persen massa etilen glikol dan gliserol dengan sistem reflux. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kurang jelasnya penjelasan dan banyaknya kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.